Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Mau Menyenangkan Hati Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Go Kelas Niroha. Musik. Go Kelas Niroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Go Kelas Niroha doa dingolukon, totong dirohakon mau liate. Go Kelas Niroha maringan holong mi Tuhan dia mau liate. Go Kelas Niroha maringan holong mi Tuhan dia. Sekolah Minggu HKBP Go Kelas Niroha doi Aidi arahon tuhatai rohana meton. Sekolah Minggu ingat mai hodo panggati nina posoi atong arahon madongan mi tu Yesus tuhatai. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan hari yang baru, memberikan kesehatan, napas kehidupan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Hari ini Tuhan kami beribadah. Di dalam ibadah kami biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang pimpin kami anak-anak sekolah minggu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu patuh dan taat mengikut Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersama Yesus. Musik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan jalan raja salah raja. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-5. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak masih undang untuk bangkit berdiri.
Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Aku Berubah. Musik. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Ku kasihi hidup lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yohanes 1 ayat 12. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Naing Haholongaku. Musik. Naing Haholongaku Tuhan Yesusi, dan tadi konoku ale-aleki. Nina Tuhan Yesus ale-aleki, ai holong rohana didak danaki. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu.
suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali berkumpul pada hari Minggu yang indah ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami, persekutuan kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran adik-adik kami semua, baik yang ada di rumah, biarlah mereka fokus untuk mendengarkannya. Ampunkanlah kami Bapa dari segala dosa dan segala kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkannya, yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sampai di sana bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cerita Alkitab kita minggu ini menceritakan tentang dosa dan kejahatan manusia. Dan firman Tuhan hari ini juga merupakan peringatan keras dari Allah supaya kita tidak melakukan dosa, yang mana keadaan manusia pada saat itu rusak total di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bumi yang ada adalah kejahatan besar yang dilakukan oleh manusia. Hal itu membuat Allah murka sehingga Dia memutuskan untuk mengurangi usia manusia di bumi. Murka Allah itu jelas dikatakan di ayat 7, yang mana Allah mengatakan bahwa Allah akan membuat penghapusan manusia di bumi beserta semua makhluk lain yang ada di atas permukaan bumi dan juga burung-burung di udara. Allah tidak pernah menghendaki dosa terjadi, tetapi manusia ingin bebas, ingin sesuka hatinya, dan tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya kehidupan manusia menjadi rusak karena kelakuan manusia itu sendiri. Padahal adik-adik, sejak bumi diciptakan oleh Tuhan, manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk memelihara ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan segala isinya sangat baik, dan Allah mengharapkan manusia hidup secara baik dan sesuai dengan maksud Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun manusia dihukum oleh Tuhan karena kelakuannya dan karena dosanya, namun kasih Tuhan tetap ada sampai hidup kita sampai hari ini.
Dan kasih Allah lah adik-adik yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga, dengan papa mama, dengan sahabat. Kita dapat belajar di sekolah, dan juga karena kasih Allah lah, karena sudah 2 tahun kita tidak bertatap muka dengan teman-teman sekolah dan juga teman-teman sekolah minggu. Karena kasih Allah juga lah, makanya kita bisa makan dan minum dan sehat, diberkati Tuhan, pekerjaan papa dan mama kita. Karena kasih Allah juga lah, adik-adik, kita bisa beribadah saat ini. Jadi adik-adik yang terkasih, kasih Allah itu tidak terukur banyaknya, tidak terukur lebarnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Walaupun Allah pada saat itu memutuskan untuk menghapus manusia di bumi, karena hati manusia pada saat itu cenderung membuahkan kejahatan, tetapi kasih dan karunia Allah diberikan Allah kepada Nuh. Karena Nuh pada saat itu adalah orang yang selalu setia kepada Allah dan taat kepada perintahnya. Nuh dikasih Tuhan karena dia selalu bergaul dengan Allah. Sebab siapa yang bergaul dengan Allah tidak akan terhapus dari hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, siapa yang hidup melawan Allah, dia akan dihapuskan hidupnya oleh Tuhan. Sehebat apapun manusia adik-adik di dunia ini, manusia tetap tidak berdaya di hadapan Allah, tidak dapat berlari dari hadapan Allah. Karena itu adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, makanya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga semua umat di dunia ini diselamatkan, termasuk juga adik-adik yang ada di rumah, termasuk juga papa dan mama. Jadi adik-adik, peringatan dari naskotbah kita atau cerita Alkitab hari ini, adik-adik disuruh untuk menjauhkan dirimu dari dosa, jauhkan dirimu dari kejahatan dalam kehidupan ini. Hiduplah taat di hadapan Tuhan, hiduplah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada Tuhan, yang patuh kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, dan juga taat kepada guru-guru di sekolah minggu. Sebab anak-anak yang dikasih Tuhan adalah anak-anak yang selalu patuh kepada Tuhan, yang tidak suka melakukan kejahatan kepada teman, tidak suka berbohong, tidak suka menyakiti teman, rajin belajar, rajin mengerjakan PR, rajin sekolah, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, sayang kepada orang tua, sayang kepada teman, dan suka menolong kepada siapapun tanpa melihat wajah dan melihat suku dan marga. Jadi adik-adik, kita diharapkan Tuhan melalui cerita Alkitab ini disuruh untuk melakukan kehidupan yang baik, melakukan kehendak Tuhan yang baik, supaya kita semua berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal pertengahan hingga mengakhiri cerita Alkitab ini, yang mana Tuhan mengajak kami semua, termasuk juga mengajak adik-adik sekolah minggu, agar kami melakukan yang baik, menjauhkan dosa, menjauhkan kejahatan, sehingga kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak kesayangan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan, di sekolah, terlebih di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Bapa, berkati Papa dan Mama kami dalam setiap kegiatannya atau pekerjaan sehari-hari. Berkati juga adik-adik dalam setiap
tugas-tugasnya dan studinya, supaya mereka tetap berhikmat dan menerima kecerdasan dan kepintaran yang daripada Tuhan. Ampunkanlah kami ya Bapa dari segala dosa dan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Inilah doa kami pada minggu ini yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan.
Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!